fonologi dengan judul Bahasa Gaul dalam Kajian Fonologi. Tujuan video ini adalah menjelaskan pengertian, ciri-ciri, fungsi, serta dampak negatif positif penggunaan bahasa gaul di kalangan anak muda. Kami juga menampilkan wawancara serta percakapan yang akan dianalisis lebih lanjut. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Halo guys, perkenalkan nama aku Aulia dengan 3 digit NPM terakhir 048. Halo Bes, perkenalkan nama saya Jawa Delmelia dengan 3 digit NPM terakhir 116. Hai friend, perkenalkan saya Mayanti dengan 3 digit NPM terakhir 142. Hai Besti, perkenalkan nama saya Amanda Dilhawani dengan 3 digit NPM terakhir 125. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Claudia Gustaf dengan 3 digit NPM terakhir 104. Halo sobat, perkenalkan nama aku Sri Rotimehi Rahmawati dengan 3 digit NPM terakhir 045. Halo Wir, perkenalkan nama aku Aurelia Febrianti dengan 3 digit NPM terakhir 061. Halo everyone, perkenalkan nama aku Mutia Ratia Juli Rahman dengan 3 digit nomor NPM terakhir 027. Selamat menyaksikan semuanya. Teteh mau izin langsung pertanyaan ke pertama ya. Yang pertama itu, apakah Teteh lebih sering menggunakan bahasa gaul kepada teman sebaya atau juga kepada orang yang lebih tua? Kalau untuk itu sebenarnya menyesuaikan ya, karena kan nggak banyak juga orang yang lebih tua bisa nerima pakai bahasa gaul gitu. Jadi ya kalau ke orang yang lebih tua itu diusahakan pakai bahasa yang lebih sopan. Baik, mau lanjut pertanyaan kedua, seberapa sering Teteh menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari? Kalau penggunaan bahasa gaul itu pasti sering banget ya Teh, karena kan apalagi di zaman sekarang ini apa-apa tuh pakai bahasa gaul gitu, jadi sering banget pastinya. Teteh sebelumnya izin bertanya, mengapa Teteh lebih nyaman menggunakan bahasa gaul dibanding dengan bahasa Indonesia yang baku? Kalau dari aku sendiri sih, ini kadang pakai bahasa baku, kadang pakai bahasa gaul, tapi ikut dari temennya ya. Terus kenapa keseringan ya ke bawah arus aja. Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Menurut Teteh, apakah bahasa gaul membuat komunikasi menjadi lebih menyenangkan dan akrab? Kalau dilihat dari sekarang, kayak orang-orang tuh kalau akrab tuh dilihatnya dari bahasa. Walaupun tingkah laku juga dilihat, tapi ya mulai terbilang akrab dari bahasa ya gitu deh. Dari mana biasanya Teteh mengetahui bahasa gaul yang baru? Apakah dari media sosial atau teman? Zina Teh, aku biasanya mengetahui bahasa baru tuh dari teman Teh. Ya. Selanjutnya pertanyaan ke-6, bahasa gaul apa yang paling sering Teteh gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Yang lebih sering sih anjay ya Teh. Nggak tahu, spontan aja ngomong kayak gitu. Adakah bahasa gaul yang menurut Teteh sudah dianggap ketinggalan zaman? Kalau menurut aku ada sih, kayak bahasa awang ya. Awang kan mager kan. Nah, itu tuh aku baru tahu tuh kayak sekarang-sekarang ini pas kuliah gitu. Kan kalau dulu-dulu mah kan nggak tahu ya, paling kayak ya biasa-biasa aja gitu. Pernahkah Teteh menggunakan bahasa gaul tetapi orang lain tidak memahami maksudnya? Kebetulan ada sih, saya pernah ngomong kayak orang danta lu kayak gitu di kayak daerah Jawa kan. Nah, sedangkan kayak orang Jawa tuh kayak nggak tahu bahasa-bahasa kayak gitu kan biasa kita pakai di lingkungan sini-sini aja kan. Jadi pas kayak ngomong orang danta lu gitu, terus kayak orang tuh kayak apa maksudnya gitu, pada nggak ngerti. Oke Teh, pertanyaan selanjutnya ya. Jika Teteh berkesempatan nih untuk menciptakan bahasa gaul baru, kata apa yang ingin Teteh ciptakan dan apa artinya? Aku sih maunya cepu ya, biar nanti bisa kayak ngomong ke temen, ih cepu banget sih gitu, karena biar lebih ini juga ke teman-teman berbaur gitu. Oke Teh, izin menyampaikan pertanyaan yang terakhir, yaitu menurut Teteh, apakah bahasa gaul dapat merusak bahasa Indonesia baku? Sebenarnya kalau di tempat dan kondisi yang sesuai sih nggak merusak, karena kan bahasa gaul dan bahasa baku itu punya tempatnya masing-masing gitu kan. Cuma kalau dipakai berlebihan di tempat yang nggak sesuai, mungkin bisa sedikit merusak gitu. Baik Teh, ya mungkin segitu aja pertanyaan dari kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya karena telah menyempati waktunya buat diwawancarai. Terima kasih ya Teh. Terima kasih Teh. Guys, mau yuk, udah lama banget kita nggak ngumpul. Biasa, ayo mumpung lagi libur juga kan. Gue bisa berani banget nih. Yuk, duain mau nongkrong kemana emang? Tapi jangan jauh-jauh ya, santuy depan kampus aja, mumpung ada kafe baru yang rada culture. Asik, culture. Ayolah, gas ayolah. Kita terus bikin konten, siapa tuh
bikin ini nih video baru, soalnya lagi pakai gaya baru juga, siapa tahu ada dia juga. Nih, bucin habis. Modus lu ya. Bagus banget emang ih. Udah apa, jangan pada roasting gue begini. Udah ya buru, berangkat. Ayo buru, cepat-cepat. Yuk. Analisis kosakata gaul dan bentuk fonologisnya. Dalam percakapan di atas ditemukan berbagai kosakata gaul yang umum digunakan anak muda. Seperti kata woi dipakai sebagai kata sapaan untuk menarik perhatian, sedangkan kata gas berarti ajakan untuk berangkat atau melakukan sesuatu. Kosakata nongki bermakna ngumpul santai dan mager adalah singkatan dari malas gerak. Lalu ada kata gabut yang bermakna tidak ada kegiatan atau merasa bosan. Selain itu, ada kosakata bokeh yang berarti tidak memiliki uang. Sementara satu berarti santai. Kata sapaan asing seperti estetik berarti indah atau bagus. Culture merupakan adaptasi dari kata culture yang bermakna budaya. Feeling dipakai untuk menyebut aktivitas jalan-jalan. 2 in dari to in yang berasal dari bahasa Inggris berarti ikut atau setuju. Dan roasting sebagai salah satu ejekan konteks bercanda. Serta yang terakhir itu BTW atau by the way yang berarti ngomong-ngomong. Kosakata gaul lain yang muncul yaitu kuy sebagai bentuk balik dari kata yuk, serta gercep yang berarti gerak cepat. Istilah dari media sosial juga muncul, misalnya FYP yang merujuk pada halaman populer TikTok. Sementara itu, nolet berasal dari istilah no life untuk menyebut orang yang tidak punya kehidupan sosial. Kata bucin merupakan singkatan dari budak cinta. Dan modus yang artinya modal besar dan baper berarti bawa perasaan. Kosakata ekspresif juga hadir seperti fix yang berarti pasti atau benar, gaje berarti gak jelas, dan cabut yang bermakna pergi atau berangkat. Semua kosakata tersebut menunjukkan kreativitas bahasa gaul dengan adaptasi fonologi, singkatan, serta pengaruh bahasa asing maupun media sosial. Bahasa gaul adalah bahasa yang sering digunakan oleh kelompok tertentu, khususnya kaum muda. Bahasa ini muncul dari kreativitas pengguna melalui penyingkatan, plesetan bunyi, hingga penerapan dari bahasa asing. Nah, bahasa ini sering digunakan dalam situasi non-formal. Secara fonologis, bahasa gaul menarik untuk dikaji karena sering mengalami perubahan bunyi agar terdengar unik dan ekspresif. Contohnya, kata you diganti menjadi kuy. Dengan demikian, bahasa gaul dapat dipahami sebagai salah satu bentuk dinamika bahasa yang berkembang mengikuti zaman. Bahasa gaul dicirikan oleh kosakata singkat, ringkas, dan sering berupa akronim. Contohnya itu mager, kepanjangan dari malas gerak. Bahasa ini fleksibel, mudah dipahami dalam percakapan, serta banyak dipengaruhi oleh tren media sosial dan budaya populer, sehingga muncul dan hilang. Dari sisi bunyi, sering terjadi modifikasi seperti pembalikan fonem atau penyederhanaan pengucapan agar praktis dan lebih menarik. Bahasa gaul berfungsi sebagai komunikasi informal yang mempererat hubungan sosial, menunjukkan identitas kelompok, mengikuti tren, serta mengekspresikan emosi serta kreativitas. Dari sisi fonologi, perubahan bunyi yang dipakai untuk memperkuat identitas dan gaya komunikasi. Penggunaan bahasa gaul memiliki dampak positif yang cukup besar di kehidupan sehari-hari. Bahasa gaul mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, lebih santai, dan lebih akrab. Dengan bahasa gaul, seseorang bisa lebih mudah mengekspresikan perasaan dan pemikiran tanpa memiliki rasa kaku. Selain itu, bahasa gaul juga memperkuat rasa kebersamaan dalam kekompakan sebaya karena menimbulkan perasaan satu, identitas, dan solidaritas. Tidak hanya itu, kreativitas dalam menciptakan kata-kata baru membuat bahasa gaul menjadi bagian dari perkembangan budaya populer yang dinamis. Namun, di balik sisi positifnya, bahasa gaul juga memiliki
dampak yang negatif. Salah satunya adalah berkurangnya penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat melemahkan kemampuan berbahasa formal, terutama dalam menulis atau berbicara pada situasi resmi. Selain itu, bahasa gaul cenderung sulit dipahami oleh orang yang tidak mengikuti tren, terutama generasi yang lebih tua, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan komunikasi. Penggunaan bahasa gaul yang berlebihan juga berpotensi membuat seseorang terbiasa berbicara tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, yang pada akhirnya bisa memengaruhi kualitas komunikasi di ranah akademik maupun profesional. Jadi kesimpulannya, kosakata gaul yang digunakan anak muda muncul dari berbagai sumber seperti serapan bahasa Inggris, singkatan bahasa Indonesia, plesetan fonem, dan kreasi baru. Kosakata tersebut berfungsi untuk mempererat keakraban, menunjukkan identitas kelompok, serta mengikuti tren yang berkembang di media sosial. Secara umum, bahasa gaul memiliki ciri singkat, ekspresif, mudah dipahami dan konteks, dan terus berubah sesuai zaman. Dengan demikian, kosakata gaul menjadi bagian dari dinamika bahasa yang hidup di kalangan generasi muda. Sekian dari kami.